Oke JBL, nah kita balik lagi masih ngebahas tentang Korea Master. Kali ini dari sektor tunggal putri, dimana Esther ya jadi satu-satunya wakil yang bisa masuk di babak semifinal. Kalau kita lihat kemarin berarti ada 3 perwakilan ya? Ya, Esther, tunggal putri, Esther, Komang, KW. sama Putri KW. Dan di babak awal itu si Esther ketemu sendiri sama KW. Kalau kita lihat justru malah hasilnya Esther belakangan kayaknya lebih agak signifikan gak sih? Iya. Betul. Esther juga sebelumnya kan juara ya, Medan. back to back gitu di Indonesia International Challenge sama Super 100. Yang di Medan. Medan. 2 kali kan itu dia juara. Iya betul. Iya, dia back to back tuh, dia juara. Dan ini ancaman juga dong kalau bisa dilihat kayak gini kan. Kalau kita lihat yang digadang-gadang untuk di bawahnya Grego sebenarnya KW. Putri KW. Tapi kayaknya justru lebih nggak stabil nggak sih dibandingin sama Esther? Kalau kemarin lawannya kan temen-temen ya. Iya. Temen-temen latihan hari-hari. Ketemu teman sendiri. Udah gitu dia lebih senior. Itu beban ada, takut kalah. Kalahnya just ketika 26 24 mepet. Tapi Esther abis itu kan sampai babak semi. Dia lawan KW just sampai 26 24. Besoknya lawan Thailand. Bener kan Thailand? Iya, benar. Habis lawan Taiwan, Thailand tuh lawan siapa ya? Udah Jepang dong. Jepang kan semi. Oh, belum ya? Semi. Ada lawan siapa? Lawannya Miyazaki. Siapa Miyazuki? Tomoka Miyazaki, lawan Miyazaki. Set pertama kalah, set kedua menang. Tapi menurut gue di set ketiga tuh udah kedodoran. Abis secara tenaga dan fisik. Tapi secara visi main, game plan bagus, bolanya juga bagus. Berarti ada peningkatan signifikan ya? Peningkatan iya, karena dia punya modal kan sebelumnya. Tapi kalau nggak tahu ya menurut gue, atau lu nanti boleh ngomong, kalau menurut gue jangan langsung dinaikin ke 700. Oh enggak ya. Atau 500. Iya. Menurut gue tuh biar lu stabil aja dulu di level sini, itu. 100, 300, maksudnya masuk semi. Jangan kan kadang-kadang suka sekali masuk langsung dinaikin. Tapi nanti dia berangkat kan ini untuk di Jepang. Iya, 500 dia. Iya. Kualifikasi. Iya, main di kualifikasi. Mungkin pertimbangannya karena ini kan 2 udah turnamen sekalian. back to back, satu paket lah. Iya, gitu dan mungkin. namanya bisa masuk lah. Iya, mungkin kayak gitu. Nah, karena kalau menurut gue sih mendingan lu stabil di level 100 300 dulu. Nanti modalnya udah ada. Nah, udah siap. Jadi kalau misalnya main masuk sekali juara, terus lu berangkat ke level yang tinggi 500, 750, main 5 kali. Kalah maksudnya ya, kalah. Ntar jadi turun lagi kan mentalnya ya. Secara mental turun lagi, jadi aduh kalah lagi, nanti main lagi di 100 kalah lagi, makin turun kan, buat balik lagi kan agak susah. Menurut gue sih sekarang stabil dulu. Secara visi main Esther bagus, tapi endurance sama tenaga perlu ditingkatin karena ya levelnya kan kemarin maksudnya challenge ya masih bisa ditaker lah ya. 100 dia udah bagus, 300 makin berat lagi. Buat menuju ke 750 1000 itu lu benar-benar squat gitu. Karena lawannya juga nggak main-main gitu. Dari babak awal udah berat ya. Betul. Kalau menurut gue sih Esther itu dia tuh bisa memanfaatkan kesempatan yang banyak dikasih ke dia. Kalau kita lihat kesempatan dia kan lumayan banyak ya dikasih. Sampai sekarang aja nih turnamen 300, 500 gitu kan, dengan istilahnya yang sektor lain tuh yang udah lumayan tinggi nih levelnya gitu. Dan Esther bisa memanfaatkan itu. Dia bagus buat dia, tapi yang seperti Bule bilang tadi, di sini nih harus hati-hatinya karena kalau kita dengar komentar mantan-mantan atlet yang dulu itu banyak banget yang bilang pada saat itu aku belum siap Mbak, disuruh main di level yang tinggi, kena mental di situ gitu. Nah, mungkin ini yang juga perlu diperhatikan juga ya dari Esther gitu. Cuma kita harus appreciate kegigihannya dia ya, terutama sementara saingan di internal sendiri juga banyak kan, dia ada Grego, ada KW, dan dia bisa membuktikan nih sama KW akhirnya dia yang bisa naik. Dan sebenarnya bagus sih persaingan internal kayak gini. Karena biasanya kalau ini nggak mau kalah ya. Iya, ada gregetnya gitu. Ya kan kalau kita lihat KW, wah itu kan dia juara Spain. Iya. Terus juara Orleans, maksudnya jangka waktunya cukup lama, Spain ke Orleans. Habis itu mainnya tinggi-tinggi terus. Sekarang kan belum ada hasil yang bagus lagi. Iya. Yang menurut gue tuh gitu Mbak, di maintain dulu. Ya main sekali-sekali. Tapi di 500. Bukan rutin di level itu. Karena kan ngaruh ya ke mental kita. Kita kalah mulu dah. Gimana nih? Terus mau
main lagi di bawah, jadi takut kalah, gue biasa main di atas. Kayak gitu. Jadinya kayak gitu. Jadi kayak KW pun ya sekarang harus balik lagi. Ya dan maintain aja, nggak apa-apa sih di 300 dulu, 500. Dulu juga Grego kan kita ngomong, lu main aja di bawah dulu, ngapain lu main di 750 dulu gitu kan. Dapat hasilnya bagus berapa kali main di atas udah bisa bersaing. Ketemu pemain-pemain top udah bisa ngatasin lah dia gitu. Setuju sih kalau juga tadi Mbak Bit bilang kadang terlalu cepet ya, terlalu cepet untuk belum waktunya. Gitu. Iya, belum waktunya. Karena kita juga mungkin sempat ngerasain juga kayak gitu di saat kayaknya kita untuk di level yang tadi 300 aja kita belum tentu juara terus, tiba-tiba kita naik di 750 karena itu tadi harus ada regenerasi, harus ada yang nemenin. Jadi keharusan kan sebenarnya. Dan di saat itu ya itu tadi lu benar juga di saat kita belum siap, mental kita juga kena kalah babak pertama, kalah babak kedua gitu. Di saat kita udah terbiasa di level itu, kita turun lagi tuh lu bilang di 300 itu beda rasanya memang. Jadi pressure buat pressure-nya gitu. Jadi lebih gede karena gue biasa udah nggak main di level ini nih. Biasa lawan gue bukan yang ini nih. Biasa lawan gue lebih bagus, lebih berat. Kalau gue ibaratnya kalah masih nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di level ini kayaknya kalau kalah tuh aib gitu, nggak boleh gitu. Dan itu ya setuju sih. Jadi kalau untuk Esther sama sih mungkin harus kayak Grego dulu ya. Jadi super 100 dulu stabil di 300, kalau udah juara terus pelan-pelan lah naik di 500. Gak usah terlalu ngoyo. Iya gitu. Tetap boleh main di level 500 tapi jangan semua turnamen gitu. Iya, jangan terlalu ngoyo banget. Jangan yang level gitu. Itulah ya. Iya, kalau mau main misalnya 500 sekali. Ya tetap dia kan butuh jam terbang Tetap dipersiapkan buat main itu, tapi lebih banyak concernnya ke 300, 100. Jadi lu stabil pelan naiknya. Jadi ngikutin anak tangganya gitu loh, Mbak. Pelan-pelan. Karena kalau yang tadi yang gue bilang main langsung ke 1000, nyaman kalah babak pertama lagi kan. Aduh, gue main latihan capek-capek kalah mulu pertama kan gitu. Kalau kata netizen penghias drawing kan. Itu kan kena mental juga loh kalau misalnya bener sih kan. Betul. Makanya tadi kayak yang Debbie bilang gitu, itu memang berpengaruh sama pemain gitu kan. Kalau misalnya belum siap diorbitin ke yang lebih tinggi. Makanya itulah pentingnya pembinaan yang mesti regenerasi ada lagi. Bukan cuma buat bagus buat negaranya. Oh, Indonesia ada ini di level ini semua ada, tapi ternyata berpengaruh ke pemain atas loh. Ya kan, kalau dia belum siap cuma karena yang bawah kan udah nggak ada nih, makanya itu kan harusnya nggak boleh gitu kan. Dan sebenarnya kan itu sempat kejadian di Grego di mana seniornya hilang semua. Nggak ada. Dan dia harus mau nggak mau harus jadi nomor satunya, harus ngangkat tunggal putri dan itu kan cukup lama ya waktunya supaya dia bisa dapat PD-nya gitu. Dan itu Grego juga mengakui bahwa memang sangat berat itu, maksudnya untuk mentalnya dia. Betul gitu kan. Sekali. Kayak KW juga mudah-mudahan bisa lebih stabil dulu lah kalau menurut gue. Tapi menurut gue sih bagus lah dengan Esther ya yang melaju di semi, justru itu pecutan juga buat KW loh. Dia udah kayak dilewatin jadinya kan. Dan itu harusnya lebih memotivasi dia supaya untuk di dalam dulu deh gue ngukuhin posisi gue dulu gitu kan. Jadi wake up call lah ya buat KW bahwa gak bisa kesiangan nih tenang-tenang aja. Emang dia gak pasang alarm? Itu alarm buat dia beneran gitu, bahwa gak bisa loh santai-santai ya kan. Mungkin merasanya masih ada Kak Grego gitu yang di atas dia, tapi sorry nih yang bawah udah mulai nyodok nih gitu. Jadi bagus sih untuk persaingan di dalam juga. Dan kalau kita lihat ya, maksudnya kalau untuk kayak sekelas KW deh, masih menurut gue ya KW Esther itu mereka tuh masih harus ningkatin yang tadi lu bilang power sama otot-otot gak sih? Karena kan beda dia dengan lawan-lawan dia di level 100, level 300 beda loh sama yang 750, 1000, kecepatan, teknik segala macam. Kayak kemarin kan juga kalau kita tahu baca statementnya Esther, dia bilang dia ketarik juga, dia ngerasa dia udah susah lah untuk melangkah gitu kan. Jadi kan itu sebenarnya penting juga kan, faktor pendukung daripada cedera ya nggak sih? Iya betul. Dan kayak siapa lawannya Miyazaki. Dia mainnya pelan-pelan loh. Walaupun dia umur 16. Iya tadi baru itu ya Mbak ya, WJC ya? Iya. Dia kalah sama Ciara kan di itu. Tapi secara sekarang Ciara di level challenge
belum berbuat banyak. Berbicara lah. Miyazaki udah di 300 nih mainnya. Cepet banget Iya, ya. tapi dia benar-benar stabil, main pelan-pelan, step by step, levelnya dari challenge dulu, 100 dulu, sekarang pelan-pelan main 300. Ya gitu, pemain kita juga harus dipersiapkan secara fisiknya, tekniknya. Teknik udah pasti lah ya kita persiapan, tapi fisik dan mental dengan level yang lebih tinggi, konsennya. Kalau main level 1000 hilang konsen sedikit aja bisa hilangnya 3-4 poin, Mbak. 3-4 poin ngejarnya susah banget lawan Chen Yufei mah. Gimana? Nyari 1 poin aja setengah Iya. mati ya. Ngeblank sebentar aja tahu-tahu udah 11 berapa gitu ketinggalan. Sekelas Chen Yufei hilang fokus aja bisa kalah jauh kok sama Untuk yang atas iya, aja yang begitu atas-atasnya ya. gitu. Iya. Berarti kita mesti ekstra banget nih. Ekstra. Nah, kalau lu lihat Le, dari regenerasi deh. Kan kalau kita lihat orangnya itu aja gitu loh, yang muncul itu aja. Untuk yang level bawah, di bawahnya Esther pun kayaknya belum terlalu kedengeran gak sih? Iya, sebenarnya kan kayak Mutiara tadinya tuh Ciara Ciara gitu. tapi ya kalau buat di level senior kan belum berbuat banyak ya. Ya emang pelan-pelan nggak apa-apa, kasih experience dulu mainnya di level challenge atau series. Nanti udah ada hasil belum? Kalau udah ada hasil kan nambah motivasi, nambah kepercayaan diri, main juara turnamen kecil aja itu kan maksudnya berharga ya buat kita sebagai pemain. Udah juara terus main pelan-pelan, terkalah di level yang lebih tinggi. Nanti main lagi, lihat kalahnya kayak gimana. Jadi ada Ciara, Mutiara, terus siapa? Komang. Ruzana ya. Dan yang lain-lain. Ya sekarang sih ya cukup jauh gapnya, tapi ya mudah-mudahan yang lain-lain juga bisa cepet naik gitu. Dan yang pasti mesti berkesinambungan ya, maksudnya jangan sampai ada gap jauh lagi nih, kayak misalnya Grego yang seniornya nggak ada gitu. Kalau bisa abis ini ada ini yang disiapin, ada lagi Jadi ada gak lagi putus gitu, Mbak, ya? nggak putus karena memperbaikinya lama nih. Kayak kemarin Grego menyesuaikan dia jadi yang utama aja kan sempet waduh berat kan buat dia gitu, nggak sebentar gitu. Jadi mudah-mudahan nggak terjadi lagi gitu ya yang rasa Karena kekosongan putri itu. banyak satu generasi hilang banyak, Mbak. Lama banget Banyak loh dari itu, Mbak dia Sel, ngelompatnya berapa kemana-kemananya generasi. lama ke bawah-bawahnya gitu. Butuh tahunan kan Tahunan. itu biar bisa at least tunggal putri itu dilihat lagi lah gitu. Kalau untuk sekarang kan sebenarnya udah cukup naik loh dibandingin dulu gitu dong. kan. Udah sangat Ada di top 10. Cukup naik, kayak misalnya kayak Piala Sudirman, kita udah bisa mengandalkan Grego untuk bener. dapat poin. Kalau dulu kan kayaknya ya udahlah gitu. Kalau sekarang tuh kayak ada optimis, wah bisa nih gitu ya. Iya, Bisa kalau nyuri sekarang poin. malah Iya. ya kebalik mungkin, maaf ya bukan gimana ya, sama mix mungkin ya. Jadi Iya. kita agak ragu di mix. Kalau dulu kan mix aman. Kalau gitu dulu ya kan. kalau kita bisa lihat mix sama ganda putra itu adalah sektor yang nggak boleh Wajib. hilang. nggak boleh kalah. Iya, sisanya nyari di tunggal putra dulu ya. Ganda putri gitu. Iya, nah sekarang kita udah bisa berharap sama Grego misalnya untuk di bergu gitu. Berarti kan sebuah kemajuan ya. Betul. Iya. Ya kita berharap semoga regenerasi tunggal putri itu banyak lah, jadi nggak terputus kayak kemarin-kemarin. Jadi semoga hasilnya juga maksimal. Apalagi nanti di Jepang akan ada 4 perwakilan, akan ada Grego, Putri KW, Esther sama Komang. Jadi kita harapkan semoga dapat hasil yang maksimal. Oke, kalian jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang lainnya.